I just had to let you know you're. She a happy baby, ooh, she a happy baby, ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Susanti dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 24. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi biologi tentang sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia merupakan salah satu sistem organ yang penting karena berperan dalam proses perkembangbiakan. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan serta proses pembentukan sel kelamin dan proses pembuahan serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Yuk kita mulai pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi juga berperan dalam menghasilkan sel kelamin, yaitu sperma pada laki-laki dan sel telur atau ovum pada perempuan. Nah, selain itu sistem reproduksi juga menghasilkan hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan perubahan tubuh seseorang pada saat memasuki masa pubertas. Nah, sistem reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki organ yang berbeda, tetapi keduanya saling berperan dalam proses reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi laki-laki. Jadi, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Jadi, sperma ini merupakan sel kelamin laki-laki yang diperlukan dalam proses pembuahan. Selain menghasilkan sperma, sistem reproduksi laki-laki juga berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dari tubuh. Hormon testosteron ini berperan dalam munculnya ciri-ciri pubertas pada laki-laki, seperti suara menjadi lebih berat, serta tumbuh rambut pada beberapa bagian tubuh dan perkembangan pada otot. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada testis. Nah, testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis ini berada di dalam kantung kulit yang disebut juga dengan skrotum. Nah, skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar tetap sesuai untuk pembentukan sperma. Nah, selanjutnya ada epididymis. Jadi, epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma sebelum sperma dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran yang berfungsi membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Nah, uretra ini adalah saluran terdapat di dalam penis. Saluran ini berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan semen, tetapi tidak terjadi secara bersamaan. Nah, penis ini merupakan organ reproduksi luar pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran keluarnya semen. Nah, selain itu terdapat juga kelenjar tambahan seperti vasikula seminalis serta kelenjar prostat dan kelenjar Kauper. Nah, kelenjar-kelenjar ini menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma. Campuran antara sperma dan cairan ini disebut juga dengan semen. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi perempuan. Nah, jadi sistem reproduksi perempuan ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, sistem reproduksi pada perempuan ini juga untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon-hormon tersebut berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan perubahan tubuh pada pubertas. Nah, sistem reproduksi pada perempuan ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan tempat perkembangan embrio dan janin selama kehamilan serta berperan dalam proses kelahiran. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Jadi organ reproduksi pada perempuan terdiri dari ovarium, fimbriae, tuba fallopi, dan rahim atau uterus, serviks, dan vagina. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu ovarium atau indung telur
atau indung telur. Nah, ovarium atau indung telur ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Pada umumnya, ovarium ini melepaskan satu sel telur matang dalam satu siklus. Selanjutnya ini adalah fimbriae, merupakan bagian terbentuk seperti jari-jari di dekat ovarium. Nah, fungsinya ini adalah untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Selanjutnya ini adalah sel telur. Sel telur ini kemudian masuk ke tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, pada umumnya proses pembuahan terjadi di tuba Fallopi. Nah, selanjutnya ada rahim atau uterus. Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio hingga menjadi janin selama kehamilan. Jadi, bagian dalam rahim disebut juga dengan endometrium. Nah, endometrium ini akan menebal sebagai persiapan apabila terjadinya kehamilan. Nah, jadi organ reproduksi pada perempuan yang terakhir sini ada serviks. Nah, serviks ini adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Sementara itu, vagina ini berfungsi sebagai saluran reproduksi atau jalan keluarnya darah menstruasi serta jalan lahir bayi. Jadi itu tadi organ reproduksi pada perempuan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses pembuahan. Nah, proses pembuahan adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Proses ini umumnya terjadi di tuba Fallopi. Nah, ketika satu sel sperma berhasil membuahi sel telur, akan terbentuk sel baru yang disebut juga dengan zigot. Zigot ini kemudian mengalami pembelahan sel berulang kali sambil bergerak menuju rahim. Nah, setelah sampai di rahim, hasil dari pembelahan tersebut akan menempel pada dinding rahim. Nah, selanjutnya proses menempelnya embrio pada dinding rahim disebut juga dengan implantasi. Jika implantasi berhasil, embrio akan berkembang di dalam rahim selama kehamilan. Janin memperoleh oksigen dan zat gizi melalui plasenta. Nah, plasenta ini juga membantu membawa sisa metabolisme janin untuk dikeluarkan melalui tubuh ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu pubertas. Jadi pubertas adalah masa ketika tubuh mulai mengalami perubahan dari anak-anak menuju dewasa, yaitu masa pubertas terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Nah, pada masa ini hormon reproduksi mulai berkembang dan mulai berfungsi. Selain perubahan fisik, pubertas juga dapat disertai perubahan emosi dan cara berpikir. Jadi setiap orang itu mengalami pubertas pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Hal tersebut merupakan hal yang normal karena perkembangan setiap individu itu tidak selalu sama. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perubahan pada laki-laki dan perempuan. Jadi pada laki-laki, perubahan yang dapat terjadi saat pubertas antara lain yaitu suara menjadi lebih berat atau tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, mulai tumbuh kumis atau janggut, serta bahu menjadi lebih lebar, serta testis mulai menghasilkan sperma. Nah, pada perempuan, perubahan yang dapat terjadi antara lain yaitu seperti payudara mulai berkembang, pinggul melebar, serta tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh dan mulai mengalami menstruasi. Nah, selain perubahan fisik, laki-laki dan perempuan juga dapat mengalami perubahan emosi, misalnya lebih mudah merasa malu, sensitif, atau mulai memperhatikan penampilan. Perubahan tersebut ini merupakan bagian normal dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan masuk ke itu kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi adalah kondisi ketika organ reproduksi dapat berfungsi dengan baik dan menjaga kebersihannya. Nah, menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita dapat menjaga kebersihan organ reproduksi secara rutin. Yang kedua, memakai pakaian dalam yang bersih, kering, dan nyaman. Dan yang ketiga juga mengganti pakaian dalam secara teratur. Selain itu, kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi,
minum air putih, serta berolahraga dan beristirahat dengan cukup. Nah, jika mengalami keluhan yang tidak biasa seperti rasa nyeri yang berlebihan, gatal yang tidak kunjung hilang, atau perubahan yang mengganggu, sebaiknya berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Ini adalah gangguan pada sistem reproduksi tidak selalu memiliki gejala yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan diri dan memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan yang tidak biasa. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi memiliki peran yang sangat penting. Nah, sistem reproduksi laki-laki berfungsi menghasilkan sperma, sedangkan sistem reproduksi perempuan berfungsi menghasilkan sel telur, serta menjadi tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan janin. Nah, kita juga perlu memahami bahwa perubahan tubuh saat pubertas merupakan hal yang normal ya. Jadi, selain memahami materi reproduksi, kita juga harus menjaga kebersihan, kesehatan reproduksi agar organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Nah, demikian video pembelajaran mengenai sistem reproduksi manusia. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're